Proses pembelajaran daring kelas 4 SD swasta HKBP Batu 4 wali kelas Evi Juliana Manik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua untuk adik-adik yang duduk di kelas 4. Mari kita langsung belajar bersama-sama. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Nah, walaupun kita dalam keberagaman atau perbedaan, kita harus tetap menjalin kebersamaan. Mari kita gali lebih jauh tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Tong sampah gotong royong. Ada cerita di balik gambar tersebut. Yuk kita baca ceritanya bersama-sama. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas atau drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Jadi di sini warga di sekitar rumah Dayu mengadakan kerja bakti bersama-sama. Tetapi keluarga Dayu mereka pergi beribadah dulu dan warga mengizinkan mereka untuk beribadah. Sepulang mereka dari ibadah, mereka ikut membantu menghias tong-tong sampah. Nah, di sini ada toleransi dalam keberagaman. Jadi, salah satu wujud kita untuk menciptakan persatuan dan kesatuan adalah adanya toleransi. Nah, di sini juga ada gotong royong atau kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini masalahnya adalah membuat tong sampah baru. Nah, adik-adik semuanya, kalian juga harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian dalam hal kebaikan. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi kerjasama itu adalah usaha kita yang kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja manfaat kerjasama adik-adik? Nah, kerjasama sendiri manfaatnya banyak sekali. Bisa mempererat persaudaraan, terciptanya kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Lalu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Coba adik-adik bayangkan kalau tadi warga di sekitar rumah Dayu tadi bekerja sendiri-sendiri tanpa bekerja sama. Pasti pekerjaannya tidak akan cepat selesai. Jadi itu adalah manfaat dari kerjasama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian Bungung Jumpa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang gerakan pada tarian Bungung Jumpa. Nah, hari ini kita akan belajar formasi tarian. Formasi tarian itu apa sih, Kak? Formasi tarian adalah tata letak penari saat menarikan suatu tarian. Nah, dengan formasi ini diharapkan tarian yang kita tampilkan itu lebih bervariasi dan tidak monoton. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam formasi dalam tarian. Formasi yang pertama adalah formasi horizontal. Nah, ini untuk tari Bungung Jumpa itu formasi gerakan yang A ya. Nah, formasi horizontal ini semua penari itu membentuk garis horizontal dari samping ya Dede ke samping. Nah, itu sejajar, itu formasi horizontal. Sekarang formasi yang kedua yaitu formasi membentuk huruf V. Nah, ini untuk formasi gerakan B pada tari Bungung Jumpa. Jadi formasinya seperti ini. Depan agak rapat lalu membentuk seperti huruf V. Formasi yang ketiga dalam tarian adalah formasi huruf O, membentuk huruf O. Nah, itu kalau dalam Bungung Jumpa itu bisa kalian lakukan di gerakan C ya. Gerakan C ini kalian bisa berbagi dengan teman kalian, itu membentuk formasi seperti ini. Lalu formasi berikutnya adalah formasi zigzag ya. Jadi berselang-seling seperti ini adik-adik. Nah, ini untuk gerakan D. Kalian bisa lakukan formasi ini untuk memperindah tarian kalian.